Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watu Tinawu, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam video ini teman-teman, kita sudah genap 3 bulan ya. Alhamdulillah lahannya sudah tersusun mulai dengan rapi, semua tanaman sudah mulai tumbuh dengan baik dan subur, dan juga sudah mulai banyak yang sudah bisa kita panen. Dan pagi ini cuacanya sangat dingin karena habis subuh itu gerimis ya, rintik-rintik sampai saat ini. Jadi Pak Joko itu agak aras-arasan mau terjun ke lahan karena hawanya dingin dan bikin males ya teman-teman. Ini masih rintik-rintik dan kita sambil melihat-lihat tanaman apakah yang sudah mulai tinggi dan sudah mulai dipanen ya teman-teman. Di sini kita sudah genap 3 bulan lebih teman-teman. Dan inilah suasana rumah transmigrasi di UPT Watu Tinawu, Kecamatan Latoma ya teman-teman. Alhamdulillah ini kacang yang ditanam umurnya udah hampir 2 mingguan teman-teman. Seminggu ya, ini umurnya seminggu yang setelah ditanam itu, dan sampai saat ini belum hujan. Jadi pertama nanam itu habis hujan, habis itu setelah ditanam belum ada hujan sama sekali ya teman-teman, hanya rintik-rintik. Dan ini pohon labu waloh teman-teman ya, ini sudah mulai berbuah dan sudah mulai banyak bunga-bunganya, sangat cantik sekali ya teman-teman. Ini adalah labu atau waloh yang sudah kita tanam hampir 2 bulan ya teman-teman, sudah lama. Ini videonya sudah pernah saya bagikan ya di video yang lalu. Dan inilah keadaannya ya teman-teman, saya sangat senang sekali melihat bunga-bunga yang bermekaran karena sudah banyak bunga-bunga yang mekar dan juga akan mengeluarkan buahnya teman-teman. Di sini sangat dingin sekali kalau suasana pagi, dan kebetulan juga di sini sangat asri ya tempatnya. Ini adalah lokasi dari belakang ya, alhamdulillah sudah mulai bersih. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Jadi selama puasa itu Pak Joko hampir bersih-bersih terus. Jadi setiap pagi habis subuh itu teman-teman jam 6 atau ya jam 6 sudah mulai terjun ke lahan, karena kalau sudah masuk jam 10 itu nanti bakalan panasnya terik banget teman-teman. Nah ini teman-teman mulai tersusun dengan rapi dan sangat bersih sekali ya di sini. Alhamdulillah tanahnya juga sangat subur sekali. Sementara kita di sini nanamnya tuh belum menggunakan pupuk ya. Kalau untuk buah-buah itu belum kita menggunakan pupuk. Jadi sementara masih mengandalkan kesuburan tanah yang ada di sini teman-teman. Dan alhamdulillah tanahnya di sini terbilang sangat subur sekali ya teman-teman. Ini keadaan tanah setelah hujan 1 minggu teman-teman ya, dan sampai saat ini belum ada hujan. Jadi sekarang ini baru gerimis-gerimis, itu pun hanya sebentar ya, biasanya habis subuh dan jam 8 gitu baru berhenti untuk gerimisnya. Dan saat ini pun masih rintik-rintik gitu ya teman-teman. Nah ini ada ubi rambat, dan itu kacangnya sebentar lagi hampir panen. Dan di sana jagung yang sudah berbunga, sudah mulai berbuah ya teman-teman. Nah di sana kacangnya udah mulai tua. Dan ini ada okra teman-teman. Ini okranya alhamdulillah buahnya rajin banget, bunganya juga cantik kayak bunga waru gitu ya teman-teman. Dan ini nanti bakal dijadikan benih juga. Nah ini Pak Joko udah mau siap-siap mengantarkan bocil, biasanya habis itu lanjut ke lahan teman-teman. Nah ini tanaman sayuran yang untuk sehari-hari ya teman-teman, kangkungnya masih ada. Dan ini ada singkong lagi, Pak Joko nanam singkong, jadi dibanyakin nanam singkong teman-teman. Jadi kalau sementara belum ada benihnya ya makai benih yang ada dulu ya teman-teman. Dan di sana singkong yang di depan itu sudah mulai tinggi dan alhamdulillah bersih banget ya, karena puasa pertama kemarin Pak Joko sudah membersihkan dari depan sampai belakang teman-teman. Dan setelah itu hujannya mulai agak sulit teman-teman ya, hampir seminggu, cuman biasanya habis subuh tuh gerimis-gerimis, dan sampai saat ini ya teman-teman belum turun hujan.
Dan salah satunya ini ada pare yang sudah tiap hari itu mengeluarkan buahnya, bisa dipanen untuk sehari-hari kita sayur ya teman-teman. Jadi untuk sementara ini kita belum bisa menjual karena di sini jual juga agak sulit dan sementara masih dikonsumsi sendiri ya teman-teman. Nah ini parenya lumayan banyak buahnya dan besar-besar juga ya. Nah ini yang udah mulai besar, bentar lagi panen ya teman-teman. Ini dari 2 batang pare, buahnya sangat lebat sekali. Ini parenya memang sengaja kita bungkusin teman-teman biar nggak kuning ya, karena kemarin sempat nggak dibungkus kuning. Bahkan ada yang dibungkus juga ya, dia tetap ada yang kuning juga ya, cuman kebetulan aja. Nah ini adalah cabai, salah satu cabai yang sudah mulai berbuah, tapi hanya beberapa batang ya, ada 1, 2, 3 yang sudah mulai berbunga dan mulai berbuah teman-teman. Nah ini cabainya sudah mulai buah, belajar buah ya teman-teman. Nggak banyak sih, cuman beberapa aja, yang lainnya masih kecil-kecil ya teman-teman. Dan ada juga yang ditanam tumpang sari teman-teman, ini udah berbunga. Jadi kebanyakan Pak Joko itu nanam cabenya di tumpang sari di atas ceruk gitu ya teman-teman. Sudah mulai berbunga dan sudah mulai tumbuh tinggi. Nah di sana juga di depan ini ada cabe. Ini cabenya udah mulai berbuah juga dan belajar bunga teman-teman. Nah, lumayan ya teman-teman untuk dikonsumsi sendiri. Jadi sementara di sini tuh harga cabai sudah mulai normal, sudah mulai murah ya teman-teman. Dan kemarin banyak juga teman-teman yang kasih saran mau suruh nanam daun kelor. Nah, ini dia. Daun kelornya sudah kita tanam, ada di sini dan sebagian tuh ada di pojok-pojok sana ya teman-teman. Sudah banyak yang tunas di ujung sana dan di ujung sebelah sana. Itu sudah banyak yang tunas karena ini tuh hampir seminggu ya nggak hujan seperti ini teman-teman, keadaannya sudah kering banget di sini tuh. Kalau nggak hujan sehari aja teman-teman, kalau panasnya terik banget itu tanahnya cepet banget kering ya. Sekalipun di sini hujannya deres banget, itu pun cepet banget ngerembes. Kayak kemarin tuh sempet kayak banjir ya, di depan rumah itu airnya genang banyak. Kalau hujannya udah berhenti cepet banget itu apa namanya, airnya itu merembes gitu ya teman-teman. Jadi di sini mungkin kalau kemarau atau panas itu agak sulit air. Nah ini teman-teman salah satu tumpang sari cabenya, dan ini juga ya teman-teman sudah mulai besar dan sudah mulai mau berbunga teman-teman, belajar berbunga. Ini subur banget di bagian belakang, jadi tanah yang bagian belakang itu sangat subur sekali ya teman-teman. Nah ini jagung yang kita nanam kedua kalinya, ini udah mulai berbunga. Dan setelah siang harinya teman-teman, setelah ngantar anak sekolah, ini tuh sekitar jam 8 ya teman-teman, ini Pak Joko lanjut macul nyangkul yang bekas tanaman apa kacang hijau teman-teman ya. Kacang hijau kemarin itu dibersihkan, mau ditanam apa ya nggak tahu, pokoknya masih dibikin gulutan, jadi mau disusun lagi biar nantinya itu lahannya semakin tersusun dengan rapi. Jadi ini Pak Jokonya masih istirahat karena dapat 1,5 gulutan itu udah pol-polan ya capeknya, karena ya puasa, menahan haus dan juga lapar. Sudah hampir seminggu ini setiap subuh itu biasanya gerimis teman-teman, dan sampai jam 10 itu redup ya teman-teman. Jadi keadaannya seperti ini. Ini tuh nggak ada matahari, hawanya dingin, jadi makanya Pak Joko ini memberanikan diri untuk apa namanya, nyangkul. Sekalipun nggak panas tapi tetap keluar aja keringat ya teman-teman. Keadaannya redup-redup kayak gitu, tapi nanti kalau sudah masuk zuhur itu biasanya panas, tapi panasnya ngungkep gitu ya teman-teman, panasnya pol-polan. Sekalipun nggak ada matahari tapi panasnya ngepol banget. Jadi ini sengaja tanaman kacang hijaunya memang nggak dibuang gitu ya teman-teman, ditimbun dengan tanah biar nanti tanahnya itu jadi bagus dan gembur-gembur gitu ya teman-teman. Nah ini ada beberapa tanaman bawang merah sama Pak Joko ditanam di situ, padahal belum ada hujan ya teman-teman, langsung aja ditanam sama Pak Joko. Padahal sebaiknya nunggu hujan turun dulu, tapi kata Pak Joko nggak apa-apa. Ya udah, nanti mudah-mudahan tumbuh lagi, karena kemarin tuh sempet kita nanam bawang itu nggak tumbuh, mati ya teman-teman. Sebenarnya udah tumbuh bagus tapi tergenang air jadinya dia mati teman-teman. Padahal umurnya itu udah hampir mulai berumbi gitu ya teman-teman.
Sayang sekali. Kayak semutnya enggak? Nah, ini dulunya tuh tanahnya di sini subur banget karena waktu itu di sini sempat ada gundukan tanah, bekas ranting-ranting, daun-daun pohon-pohon yang runtuh gitu ya teman-teman, yang diruntuhkan. Makanya di sini tuh tanahnya bagus karena waktu itu kan di sini banyak pohon-pohon, daun-daun yang ketimbun dengan tanah, jadinya lah tanah humus seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk cangkul yang Pak Joko pakai ini kemarin cangkulnya bawa sendiri teman-teman dari Jawa ya. Ini cangkul khas Blitar ya teman-teman, kita cari di Blitar. Ini cangkulnya bagus banget. Kalau dari sini ya cangkulnya ya sekedarnya aja ya teman-teman. Kalau untuk nyangkul yang kayak gini tuh agak lama dan lumayan lama. Nah, ini dia teman-teman, hawanya tuh dingin dan ini redup banget ya, nggak ada matahari sama sekali dan mendung, tapi nggak hujan, cuman apa ya, gelap aja gitu ya teman-teman. Dan ini jagung kita yang sudah bentar lagi panen ya, mungkin seminggu lagi. Sebenarnya udah bisa dipanen sih, tapi nunggu, nggak tahu nunggu apa Pak Joko mau panennya. Mungkin hanya sedikit-sedikit untuk dikonsumsi sendiri gitu ya teman-teman. Karena jagungnya kemarin itu sempet nggak rata gitu, dan bener banget kemarin banyak teman-teman yang komentar kalau jagung itu dari tanamnya sudah banyak ulat maka nanti buahnya pun banyak ulatnya. Ternyata benar teman-teman, saya membuktikan sendiri. Jadi karena memang nggak ada perawatan khusus gitu ya, hanya mengandalkan kesuburan tanah dan ya sudah kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya kurang, sangat-sangat kurang maksimal, banyak yang buahnya arang-arang gitu dan banyak ulatnya. Nah, ini dia teman-teman buah okranya yang sudah selalu panen berulang kali, dan ini hasil panenan kita sendiri teman-teman. Alhamdulillah nggak kerekod karena ini aku ambil untuk video sebelah ya teman-teman. Nah, ini turinya sudah juga udah mulai panen, kacang, kenikir, ini aku ambil untuk video sebelah. Karena kita juga aktif di akun sebelah, di Facebook Lulu Joko Faris, di YouTube Lulu Bunda Alfarisi. Teman-teman jangan lupa follow dan subscribe ya. Dan ini dia untuk menu apa namanya, sayur yang kita panen tadi dijadikan urap-urap teman-teman. Nah, untuk resep lengkapnya ini aku share di Facebookku ya teman-teman, Lulu Joko Faris. Dan ini ada dadar jagung hasil panenan sendiri kita semua ya teman-teman. Alhamdulillah semua sayur dan lauknya ini hasil panen sendiri kita di rumah transmigrasi. Dan ini ada molen untuk takjil di apa namanya, di masjid ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman sudah masuk buka puasa. Selamat berbuka dan selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman bagi yang beragama muslim. Nah, ini dia teman-teman ya menu kita hari ini atau menu takjil kita hari ini. Setelah berbuka teman-teman, di sini tuh hujannya deres banget. Setelah 1 minggu nggak hujan, tadi pagi kan gerimis-gerimis ya teman-teman, dan ini tuh hujannya deres banget menjelang berbuka puasa teman-teman. Dan ini teman-teman menu urap-urapnya yang sederhana tapi rasanya luar biasa banget karena hasil panen sendiri itu rasanya pol banget ya teman-teman. Termasuk ini adalah supermarket hidup di rumah transmigrasi teman-teman. Oke, sekian dulu video dari kita, sampai ketemu di video selanjutnya.